Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu. Alhamdulillah, hari ini kita mau belajar tentang dunia laut. Tapi teman-teman harus tetap jaga protokol kesehatan ya. Ingat pesan ibu. Yang pertama, cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Yang kedua, teman-teman kalau mau bepergian, pakai masker. Yang ketiga, jauhi kerumunan. Dan kita selalu berdoa kepada Allah supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, kita mau apa sih? Nah, kita mau belajar tentang dunia laut. Dunia laut ini, teman-teman, kadang kan kita nggak tahu tuh apa sih yang ada di dalam lautan. Kemudian, apa saja binatang dan tanaman yang ada di sana. Nah, kita mau belajar tentang itu teman-teman. Tapi sebelum kita mulai, kita baca basmalah bersama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, kita mau mulai pembahasan tentang dunia laut. Tapi sebelum kita mulai bahasan kita hari ini, kita mau menyanyi dulu ya. Apa sih lagunya? Dengar musiknya dulu ya. Iya, kalau sudah dengar musiknya pasti tahu. Betul sekali. Ini adalah lagu Kapal Api yang sudah bisa nyanyi bareng ya. Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut. Makin lama makin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang sedang berlayar. Asapnya yang putih mengepul di udara. Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut. Makin lama makin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang sedang berlayar. Asapnya yang putih mengepul di udara. Itu lagunya teman-teman. Kita lanjut lagi ke macam-macam binatang laut. Di laut itu ada apa saja ya? Nah, ini adalah salah satunya. Ini namanya ikan paus. Bu Esti percaya teman-teman pasti sudah pernah melihat ikan paus ini. Tapi dilihat dulu, ukurannya Masya Allah, manusia segini, ikan pausnya segini. Luar biasa ya teman-teman. Dan ini binatang yang ada di laut yang paling besar, yaitu ikan paus. Nah ini juga ikan paus, tapi namanya ikan paus orca. Nah binatang ini atau ikan paus ini itu sangat cerdas teman-teman. Kalau berburu mereka itu berkelompok, jadi buruannya bisa berhasil mereka tangkap. Yang ini juga pasti teman-teman sudah tahu namanya apa? Iya, betul sekali namanya ikan lumba-lumba. Ikan lumba-lumba ini cerdas loh, selain bisa berhitung, juga bisa berjoget. Dan biasanya ada di atraksi-atraksi ikan lumba-lumba loh. Siapa yang pernah lihat atraksi ikan lumba-lumba? Iya, Bu Esti juga pernah. Bagus banget ya. Nah, ini adalah ikan badut. Ikan badut ini tempat tinggalnya namanya ada tanaman yang bernama anemon laut. Nanti kita bahas di bagian tanaman ya. Ini adalah ikan tongkol teman-teman. Biasanya ikan tongkol ini banyak sekali ditangkap sama nelayan. Tapi meskipun begitu, Allah menciptakan penggantinya. Sehingga ikan ini tidak habis-habisnya loh walaupun sudah ditangkap. Masya Allah, Allah Maha Penyayang ya. Nah, teman-teman juga harus bisa makan ikan dan harus senang sama ikan. Makan ikan itu banyak manfaatnya loh. Selain ada protein hewaninya, juga ada zat yang namanya omega. Nah, itu yang bisa membuat otak kita menjadi cerdas. Teman-teman harus suka makan ikan ya. Nah, ini adalah ikan pari teman-teman. Lihat, itu seperti punya sayap. Nah, dengan
Dengan yang bentuk sayap seperti itu, ikan pari ini berjalan atau jalannya sangat cepat. Tapi seringkali kita belum bisa melihat bentuk aslinya karena sudah dibentuk kecil-kecil. Nah, mungkin kalau misalkan kita pergi ke pelelangan ikan akan menemui bentuk ikan pari yang masih bentuk aslinya, ya. Ini adalah ikan kakap, teman-teman. Dan ini apa yo? Betul sekali, kepiting. Kepiting juga macam-macam, teman-teman. Ada yang warnanya seperti ini bagus, tapi juga ada yang warnanya lebih gelap. Nah, ini adalah namanya bulu babi. Kalau kita berjalan-jalan ke pantai, jangan lupa pakai alas kaki ya, teman-teman. Karena bulu babi ini tuh punya duri-duri di sepanjang badannya. Sehingga kalau kita tidak pakai alas kaki, takutnya kakinya bisa terluka. Oke? Nah, habis ini kita mau lihat ada apa ini? Siapa yang tahu? Iya, betul sekali, kerang. Kerang ini kalau di kota Tegal biasanya diolah menjadi makanan yang lezat, dibikin sate yang namanya sate bukur. Teman-teman penasaran kan rasanya seperti apa? Nah, kalau misalkan nanti Mama masak, teman-teman bisa minta tolong Mama untuk membuatkan sate bukur. Ini adalah kerang hijau. Bentuknya lebih memanjang dan kulitnya warnanya kehijau-hijauan. Ini kerang putih, teman-teman. Kerang putih ini ada juga yang di dalamnya selain diambil daging kerangnya, ada juga hasil yang lain, yaitu mutiara. Mutiara ini kalau dijual mahal sekali loh, karena bisa dibuat jadi perhiasan, bisa jadi gelang, bisa jadi kalung, bisa jadi anting-anting atau giwang yang biasanya dipakai oleh mama. Ini adalah binatang laut lain yang kalau dilihat serem sih, tapi insya Allah Allah menciptakan semua makhluknya pasti ada manfaatnya. Terus ada lagi yang hampir mirip tapi bentuknya lebih kecil, yaitu namanya sotong. Dan dia punya tinta hitam untuk supaya mengelabui musuhnya, jadi tidak dikejar lagi deh sama musuhnya. Ya. Nah, ini adalah teripang, teman-teman. Teripang ini biasanya kalau teripang atau timun laut ini biasanya kalau dijual mahal sekali karena banyak manfaatnya. Ini adalah dugong. Dugong ini adalah binatang mamalia loh. Dia kenapa disebut mamalia? Karena dia menyusui anaknya. Nah, ini adalah anjing laut, teman-teman. Biasanya dia hidup di daerah yang dingin atau di daerah kutub. Nah, pasti teman-teman sudah tahu ini binatang apa. Ya, betul sekali. Ini adalah penguin. Lucu sekali ya. Imut. Kalau ini walrus. Walrus ini yang di depannya itu adalah giginya, teman-teman. Nah, kita sekarang akan membahas keindahan alam bawah laut. Seperti apa ya? Nah, ini adalah keindahan di daerah lautan. Ini di daerah Papua. Kalau ini sudah diakui oleh dunia loh teman-teman atas keindahannya. Namanya daerahnya adalah Raja Ampat. Ini juga di dunia di bawah laut teman-teman. Ada kura-kura, ada ikan, ada koral, ada juga tempat hidupnya ikan badut. Ini adalah tanaman yang ada di laut, yaitu rumput laut. Biasanya diolah menjadi makanan atau agar-agar atau bisa juga untuk kosmetik mama, biar tambah cantik dan glowing. Lalu ini adalah anemon laut. Anemon laut adalah tempat tinggal ikan badut. Ini koral laut. Dan ini adalah hutan bakau. Biasanya hutan bakau digunakan supaya daerah pesisir tidak abrasi, biar menjaga supaya tanah di daerah pesisir tidak terbawa oleh arus laut. Sekian dulu teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.